Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur tidak terasa sekarang kita berada di minggu penghujung di bulan September, khususnya hari ini hari Sabtu 26 September 2020. Saya rindu menyapa kita semua dalam keadaan sehat, sekalipun di tengah-tengah masa pandemi yang masih terus berlanjut, tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan, kita masih dimungkinkan olehnya untuk boleh menikmati kehidupan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengawali akan seluruh kehidupan kita pada hari ini, kita akan bersama-sama melandaskannya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, Allah sang penjunan kami, Allah pemelihara kami, Allah penebus dosa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini, di akhir minggu, dalam minggu terakhir ini ya Tuhan. Kami boleh kembali disapa oleh-Mu melalui kehidupan di pagi hari ini akan kami jalani bersama-sama. Sebelum mengawali akan seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk boleh bersama-sama duduk sebentar dalam suasana teduh kami untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Berkatilah kami semua, berikan kepada kami pengertian yang benar. Jumpailah pribadi kami dalam setiap keadaan kami hari ini, sehingga firman-Mu ya Tuhan boleh menguatkan kami, melangkahkan kehidupan kami di hari ini. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Berikan dia urapan, boleh menyampaikan firman-Mu menurut kalimat Tuhan sendiri. Ampunilah seluruh pelanggaran kami ya Allah. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pembacaan kita hari ini kita akan baca bersama-sama dari kitab Bilangan pasal 27 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23. Kitab Bilangan pasal 27 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Dari pembacaan kita hari ini, kitab Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23, kita merenungkan dalam satu bagian tema pemimpin yang mengandalkan Roh Kudus. Pemimpin yang mengandalkan Roh Kudus. Dalam bahasa Toraja dikua tomak panakta tu usatuan pena masallo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kehidupan masyarakat Toraja khususnya dalam konsep kepemimpinan dikenal beberapa istilah seperti sugi, yaitu kaya, kemudian ada barani, yaitu berani, manarang atau pintar, dan kina atau berhikmat. Ini adalah konsep kepemimpinan yang juga dikehendaki oleh manusia pada umumnya. Tetapi yang menarik persoalan kita hari ini adalah bagaimana konsep kepemimpinan yang dikehendaki oleh Allah. Pembacaan kita hari ini berbicara mengenai peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Di dalam pembacaan kita dikatakan ketika bangsa Israel hendak masuk ke dalam tanah Kanaan, Musa tidak lagi bersama-sama dengan mereka.
Oleh karena Musa tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, karena dalam pembacaan kita dikatakan pada ayat yang ke-14 bahwa Musa telah memberontak terhadap kekudusan Tuhan bersama dengan Harun saudaranya dalam peristiwa sebelumnya ketika mereka berjalan di padang gurun. Sehingga Musa hanya diberikan kesempatan memandang dari gunung Abarim tentang bagaimana indahnya tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Lalu untuk melanjutkan, bangsa ini akan dipimpin oleh siapa? Lalu Musa menyerahkan keputusan kepada Tuhan. Musa tidak memiliki satu hal bahwa dia harus menyerahkan kandidat kepada Tuhan, tapi dia menyerahkan seluruh keputusan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Musa tahu pemimpin yang sesungguhnya, pemimpin yang sejati adalah Tuhan, dan dia berhak untuk kemudian menetapkan siapa yang akan mewakilkan dia memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan pada pembacaan kita hari ini dikatakan bahwa Tuhan berkenan memilih Yosua, abdi Musa, yang selama ini begitu setia melayani Musa dalam kepemimpinan Musa, membawa bangsa Israel berjalan di dalam padang gurun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa adalah seorang pemimpin yang besar. Begitu banyak wibawa, begitu banyak tanda-tanda ajaib yang menyertai pelayanan dia, bahkan dia diberikan begitu banyak talenta oleh Tuhan. Lalu sekarang seorang Yosua akan menggantikan dia, meneruskan kepemimpinan yang sebelumnya dipegang oleh Musa, seorang yang luar biasa dalam pandangan bangsa Israel. Ini adalah sebuah beban yang tersendiri bagi Yosua. Yosua menggantikan Musa, seorang pemimpin yang besar, untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Yosua dalam hati kecilnya dia merasa bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar, membawa kurang lebih 2-3 juta orang masuk ke dalam masuk ke dalam tanah perjanjian dengan sifat yang dia tahu sendiri, orang-orang yang tegar tengkuk. Lalu sekarang dia akan membawa mereka tanpa adanya sebuah kewibawaan seperti yang dimiliki oleh Musa. Tetapi kalau kita baca pembacaan kita, bahkan kalau kita bandingkan dalam kitab Yosua, dikatakan Allah sendiri yang memberikan janji kepada Yosua. Dikatakan bahwa Yosua jangan takut, sama seperti aku menyertai Musa, aku pun akan menyertai engkau. Setiap tanah yang engkau injak, engkau akan memilikinya sama seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yosua berani untuk kemudian memegang estafet kepemimpinan dari Musa, melanjutkan pelayanan memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, bukan karena mengandalkan dirinya, tetapi dia mengandalkan Roh Kudus, dia mengandalkan Tuhan, dan dia tahu janji Tuhan yang diberikan kepada dia itu akan menguatkan dia. Satu kalimat yang begitu luar biasa kalau kita baca bandingkan dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Berkali-kali dituliskan dalam pasal yang pertama, dikatakan Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yosua disuruh untuk kuat dan teguh hati, sekalipun di bawah bayang-bayang kepemimpinan Musa. Yosua tetap untuk kemudian melanjutkan pelayanan pada saat itu. Mengingat akan janji Tuhan kepada Yosua tentang bahwa dia harus kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ini yang kemudian menjadi kekuatan bagi Yosua untuk kemudian memegang kepemimpinan selanjutnya membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pola kepemimpinan Yosua sama seperti pola kepemimpinan yang diteladankan oleh Musa, yaitu sama-sama mengandalkan kepada kuasa Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan akan kemampuan dirinya. Marilah belajar dalam kehidupan kita menjadi seorang pemimpin yang tidak fokus kepada seluruh kemapanan kita, tidak fokus hanya kepada kemampuan dan kepintaran kita, tapi fokus utama kita dalam memimpin adalah menjadi seorang pemimpin adalah mengandalkan Roh Kudus. Di dalam masa-masa ke depan ini kita mulai sibuk dengan perbincangan pilkada, kita akan memilih pemimpin ke depan. Mari benar-benar kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepada kita pemimpin yang mengandalkan Roh Kudus. Bahkan pemimpin yang saat ini sudah ada, mereka boleh benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan dalam memimpin dan mengayomi seluruh rakyat. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan pengantara kami,
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami Tuhan bagaimana dalam kehidupan kami boleh belajar menjadi seorang pemimpin dan juga mendoakan pemimpin kami menjadi pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan terus menyapa kami, memberikan kepada kami kesempatan boleh menikmati hidup. Kalau hari ini ya Tuhan, dalam keberadaan hidup kami masing-masing, ada di antara kami Tuhan yang bergumul oleh karena sakit penyakit, Tuhan kami mohon kepadamu berikan kepada kami kekuatan, boleh mengupayakan kesembuhan melalui setiap makanan, minuman, dan obat-obatan. Dan biarlah Tuhan di sana Engkau boleh menjumpai kami, memberikan kepada kami ya Tuhan pemulihan kembali, dan boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh kekuatan dan kesehatan daripada Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami hari ini yang sedang dalam kelemahan oleh karena masa tua kami Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan terus berikan kepada kami sukacita menikmati masa tua, sehingga ya Tuhan dalam setiap keterbatasan kami di tengah-tengah masa tua, Tuhan yang terus kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami yang saat ini sedang bergumul oleh karena Tuhan berbagai situasi, terlebih khusus di tengah-tengah masa pandemi, baik itu ya Tuhan persoalan ekonomi maupun persoalan bagaimana mendidik dan mengasuh anak-anak di rumah. Di tengah-tengah situasi mereka harus belajar online. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan, berikan kami kesabaran, berikan kami Tuhan hati yang terus memandang kepada Engkau, sehingga dalam setiap kehidupan kami Tuhan Engkau dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami yang hari ini berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi, atau mungkin berduka oleh karena perkara-perkara yang lainnya Tuhan. Kami mohon Tuhan menghiburkan kami dengan penghiburan yang sejati, boleh terus setia kepada Tuhan dalam iman kami. Kami mengucap syukur juga kepadamu ya Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang hari ini boleh bertambah usia. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan karuniakan. Biarlah ya Tuhan dalam pertambahan usia ini kami boleh terus melihat bagaimana kebesaran Tuhan menyapa kehidupan kami. Hari ini kami juga mengucap syukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang mungkin lulus ujian atau naik jabatan atau berbagai berkat Tuhan yang lain. Tuhan karuniakan kepada kami ya Tuhan kemampuan boleh terus bersyukur kepada Engkau dalam seluruh perkara yang Tuhan rancangkan baik dalam kehidupan kami. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga berdoa menyerahkan akan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami yang beraktivitas di luar rumah Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi yang terus bahkan semakin merajalela pada saat ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan membentengi kami semua, memberikan kepada kami perlindungan tubuh yang kuat, menjalani seluruh pekerjaan kami di luar rumah Tuhan, boleh kembali ke dalam rumah kami dengan penuh keadaan sehat, tanpa membawa bibit penyakit bagi keluarga kami dalam rumah kami. Kami yang beraktivitas dalam rumah kami Tuhan, berikan kami sukacita menata kehidupan keluarga kami, boleh menjalankan seluruh tanggung jawab kami di dalam rumah tangga kami masing-masing. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk seluruh kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuntunlah kami terus Tuhan, melangkah bersama dengan Engkau, terus setia memandang kepada Tuhan dalam seluruh perjalanan dan pergumulan kehidupan kami. Ampunilah seluruh pelanggaran kami ya Allah, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat menjalani hari-hari kehidupan kita, apapun keberadaan kita hari ini. Dan percaya bahwa di balik pelangi, di balik hujan, pasti ada pelangi. Di balik kemelut pandemi hari ini, Tuhan akan sediakan pemulihan bagi kita semua. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.